Ramadan bukan hanya menahan haus dan lapar, namun juga dapat dimaknai sebagai keikhlasan, seperti yang dilakukan Via Valen dalam menjalani kehidupannya dahulu hingga saat ini. Nama Via Valen kini cukup diperhitungkan di dunia musik dangdut tanah air. Apalagi, ia telah membuktikan prestasinya dengan memenangkan penghargaan di ajang bergengsi, mengalahkan dua seniornya Ayu Ting Ting dan Nassar. Tak ada yang menyangka jika gadis cantik asal Sidoarjo, Jawa Timur ini sempat merasakan kerasnya kehidupan ketika ia menjadi pengamen. Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena berasal dari keluarga kurang mampu, Via sudah mulai ngamen dari kelas 5 SD. Sederet pengalaman pahit dirasakan Via, dari ditangkap Satpol PP hingga uang hasil ngamen dibawa lari orang. Kalau diceritain gimana perjalanan karir awalnya Via dari awal sampai sekarang, kayaknya butuh beberapa hari gitu kayaknya, karena emang Via tuh dari SD kelas 5 dan alhamdulillah lumayan karirnya itu di tahun 2017. SD kelas 5 tuh tahun berapa ya? 2000 apa ya? 2000-an lah kalau nggak salah. Ya panjang banget ceritanya, dari yang dihina-hina dulu, dikucilkan, dipatahkan semangatnya, dianggap nggak bakalan bisa, lo nggak bakal bisa berkembang, nggak bakal bisa besar kayak gitu. Kan emang kondisinya Via pas waktu SD tuh emang apa ya, nggak berkecukupan gitu ekonomi di keluarganya. Jadi Via tuh pas ada kesempatan untuk cari duit sendiri meskipun lewat jalur ngamen kan Via gitu, seneng gitu loh akhirnya. Ini ya ternyata rasanya dapat uang sendiri tuh gini gitu loh, enak gitu loh. Jadi dari kecil tuh Via emang udah kebiasaan cari duit sendiri kayak gitu. Ngerasa gimana ya, beli sesuatu apa yang kita pengenin sendiri, ada kebanggaan tersendiri lah. Suka duka ngamen itu Via pernah ditangkap Satpol PP. Terus Via tuh pernah diusir sama pengamen yang ngerasa tempatnya udah diambil sama Via gitu. Terus pernah duitnya diambil kayak gitu pengalamannya. Kalau pas saat itu nangis ya, takut gitu kan. Nah ya namanya anak kecil terus ngalamin kejadian kayak gitu kan takut gitu. Via nggak sendirian soalnya pas tangkap Satpol PP tuh Via tuh sama adik-adik gitu. Adik-adik juga pas itu ikut. Pas ada Satpol PP tuh Vianya udah lari jauh gitu dan nggak ketangkap sebenarnya. Tapi pas Via nengok ke belakang, loh kok adanya Via udah digendong sama bapak-bapak Satpol PP. Ya udah akhirnya Via balik jerain diri kayak gitu. Emang nangis karena pas waktu itu kan duit yang baru dapat itu berapa ya, 7.000 atau berapa pertama gitu. Terus Via titipin gitu loh. Kan di situ kan ada kayak gazebo-nya di dekatnya lampu merah tuh. Via titip dulu ya, taruh sini duitnya, soalnya aku nggak bawa kantong gitu. Terus ditinggal ke lampu merah lagi, nyari duit lagi, ngumpul lagi, titip lagi. Nah pas ditinggal lagi udah orangnya kabur, duitnya dibawa. Nangis lah di situ, terus tanyain sama orang-orang, "Lo ini kenapa nangis? Uangku diambil." Terus adalah seseorang yang berbaik hati terus akhirnya ngasih duit ke Via gitu pas kecil. Di balik kesuksesannya saat ini, Via Valen tak pernah merasa malu dengan masa lalunya. Ia menjalani penuh keikhlasan dan rasa syukur. Via juga tak ingin membalas perbuatan orang yang telah menyakitinya dan keluarga meski kini telah sukses dan mengangkat martabat keluarga. Dulu pernah, jadi pas dulu Via nyanyi tuh kayak Via tuh dibandingin sama penyanyi yang lain gitu. Penyanyi opo kayak joget kan. Katanya gitu ya, tapi masa bodoh lah. Cuman saat itu sempet malu sih, karena emang zamannya Via pas masih baru-baru itu kan emang penyanyi dangdut identik sama jogetan kan. Identik penyanyi dangdut tuh harus seksi, harus joget, sedangkan Via tuh nggak kayak gitu. Tapi ya Via tetap bertahan dengan kondisi Via yang nggak ngandelin jogetan gitu. Dan alhamdulillahnya makin kesini dangdut yang joget-joget seronok, yang joget-joget erotis kayak gitu tuh udah agak-agak hampir punah dengan keadaan Via yang sekarang. Terus mereka semua ngelihat Via yang sekarang gitu ya alhamdulillah gitu. Cuma kadang-kadang tuh ada sih keluarga Via sendiri yang sempat kesel sama orang yang dulu udah ngehina keluarga aku, terus tiba-tiba sekarang jadi ngedeket, sok baik. Ya emang baik lah, maksudnya baik. Terus tapi Via selalu ngomong nggak usah dibales lah, maksudnya mereka yang dulu jahat sama kita tuh kita nggak usah ngikut jahat kayak dia, karena kalau misal kita ikutin kayak dia, ntar kita jatuhnya sama aja dan Allah pasti nggak akan suka. Via pasti bilang nanti kalau misal kita kayak mereka bisa jadi rodanya berbalik, terus kita jadi nggak punya lagi, ntar malah dihina lagi. Jadi intinya tuh kita semua tuh belajar kayak bersyukur banget gitu. Kalau Via tuh emang udah bersyukur ya, cuman yang lain tuh kayak masih ada
dulu aku diginiin, kenapa sih sekarang gini baik banget gitu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita dalam ayat suci Al-Qur'an, fa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur pasti Allah akan tambah nikmat, dan jika kalian kufur atau mengingkari terhadap sesuatu maka azablah yang pedih buat kita semuanya.